Pak, boleh majuan lagi Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Mana Pak? Kenapa? Jangan shifting. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita eh, monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya itu udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting itu berarti dilarang atau gimana? Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat musahin barang terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Aturannya kapan keluarnya Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini? Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Nanti dalam bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, kerjasamanya. Kerja sama untuk Koordinasinya, yang bikin Pak. aturannya itu Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumennya di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak? Berarti Ini kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasai, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya. Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang kan supply-nya kurang dia jual kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah.